Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risno Awalanu dengan nomor induk mahasiswa 20200510116 akan menjelaskan mengenai para diplomasi. Saya di sini akan menjelaskan apa itu para diplomasi dan bagaimana para diplomasi bisa berkembang hingga saat ini. Pasca Perang Dingin, isu-isu mengenai transnasional dan globalisasi menjadi sebuah perdebatan baru di dunia internasional. Para diplomasi merupakan konsekuensi yang harus dihadapi setiap negara akibat dari fenomena transnasional dan globalisasi yang berkembang di dunia. Para diplomasi adalah sebuah kajian yang mempelajari tentang hubungan dan atau interaksi internasional antar aktor untuk mencapai kepentingannya yang lebih spesifik. Menurut penggunaan awalnya, istilah para diplomasi baru digunakan sejak perdebatan ilmiah yang dilakukan oleh Baske Panayotis Saldatos pada tahun 1980-an, yang dimana para diplomasi merupakan istilah dari hasil penggabungan paralel diplomasi menjadi para diplomasi. Namun istilah ini baru benar-benar terkenal ketika Ivo Ducek menggunakan istilah mikrodiplomasi dalam menjelaskan para diplomasi. Ducek menjelaskan bagaimana peran aktor subnasional penting dalam hubungan antar negara dan kemajuan wilayah di suatu negara. Beberapa ahli yang berkecimpung pada kajian para diplomasi biasanya akan membenarkan bagaimana perjanjian Westphalia yang memberikan kedaulatan penuh kepada pemerintah pusat merupakan sebuah pemikiran yang kuno. Hal ini diakibatkan oleh kemajuan dan perkembangan dunia yang sangat cepat dan signifikan, terutama mengenai globalisasi yang tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Sehingga pemerintah daerah atau subnasional juga telah berkembang lebih maju dan memiliki peran yang lebih penting untuk memajukan wilayahnya masing-masing daripada pemerintah pusat. Seiring berjalannya waktu, aktor subnasional ini juga berkembang akibat perubahan global yang hanya berupa aktor tradisional yaitu pemerintah daerah atau negara. Kemudian meluas menjadi aktor-aktor non-tradisional seperti kelompok, individu, dan organisasi. Para diplomasi di Indonesia sangat menarik untuk melihat perkembangan para diplomasi di Indonesia ini ketika membahas kepopuleran para diplomasi. Jika dilihat dari sejarahnya, praktik para diplomasi pertama kali dilakukan oleh negara-negara di bagian Eropa dan kemudian meluas ke negara-negara Asia Pasifik, tidak terkecuali Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah mencetak beberapa kesuksesan di dalam kegiatan para diplomasinya. Hak otonomi daerah merupakan legalitas pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk membagi kedaulatannya kepada pemerintah daerah atau subnasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memajukan wilayahnya sendiri tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hak otonomi daerah inilah yang kemudian menjadi sebuah landasan hukum bagi aktor-aktor subnasional yang tradisional maupun yang non-tradisional seperti kelompok, individu, ataupun organisasi untuk mengembangkan potensi-potensi daerahnya dengan lebih baik melalui hubungan kerjasama lintas batas negara. Secara umum, para diplomasi dinilai sebagai jalan alternatif untuk membantu kemajuan negara dengan lebih baik. Sedangkan dalam konteks negara Indonesia yang berbentuk negara kepulauan, beberapa ahli dalam kajian para diplomasi lebih menyarankan para diplomasi untuk memajukan wilayah daripada menunggu bantuan dari pemerintah pusat karena beberapa perhitungan realistis seperti keuntungan yang didapat lebih baik dan pengembangan wilayah yang lebih cepat. Sarana mengenai alternatif para diplomasi demi kemajuan negara Indonesia didasarkan pada fakta kedaulatan bahwa pemerintah daerah lebih memahami potensi wilayahnya dibandingkan pemerintah pusat, sehingga para diplomasi lebih disarankan untuk mencapai kepentingan yang lebih spesifik dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Peraturan-peraturan hukum di Indonesia, para diplomasi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai pembagian urusan pemerintah yang meliputi urusan luar negeri. Di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah disebutkan bahwa pemerintah pusat membagi kedaulatannya kepada pemerintah daerah termasuk mengenai urusan luar negeri seperti membuat perjanjian luar negeri ataupun melakukan kerjasama luar negeri dengan ketentuan yang berlaku yang berarti jelas adanya legalitas pemerintah daerah sebagai aktor substate untuk melakukan kerjasama luar negeri.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional juga menjadi landasan hukum yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk menjalin dengan mitra daerah di negara lainnya. Bentuk dan agenda para diplomasi penting untuk diketahui bahwa para diplomasi memiliki agenda dan bentuk tersendiri. Dalam konteks Indonesia, bentuk-bentuk para diplomasi ada 3. Yang pertama, para diplomasi penerusan. Bentuk para diplomasi ini biasanya merupakan hasil dari penerusan kerjasama pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di luar negeri yang kemudian dihibahkan kepada pemerintah daerah dalam negeri yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah, kabupaten atau kota mendapatkan rekomendasi atau permintaan secara langsung dari pemerintah pusat untuk bekerja sama dengan kabupaten atau kota di luar negeri yang telah ditunjuk. Kemudian yang kedua, sister city atau sister province. Disebut juga sebagai kota kembar atau provinsi kembar. Tipe kerjasama ini biasanya atas dasar kehendak dari masing-masing kabupaten atau kota yang bersangkutan tanpa adanya campur tangan dari pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, para diplomasi dengan NGO, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota dengan lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WHO, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk agenda para diplomasi, Andre Lecours membagi agenda para diplomasi ke dalam 3 lapisan, yaitu yang pertama, economic cooperation atau kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk meraup keuntungan absolut melalui perdagangan pertukaran produk. Yang kedua, exchange of knowledge atau pertukaran pengetahuan dan pelatihan. Agenda ini bertujuan untuk mempertukarkan pengalaman dan keahlian dari pihak yang bekerja sama. Kemudian yang ketiga, political consideration atau pertimbangan politik. Tujuannya adalah menggunakan para diplomasi sebagai wadah atau alat untuk memperjuangkan identitas politik. Secara umum, para diplomasi lebih banyak ditemukan di negara-negara dengan sistem federal. Hal ini dikarenakan ideologi negara federasi yang cenderung membawa banyak nilai-nilai kesejahteraan dan keadilan yang baik sehingga otonomi daerah juga terjamin kebebasan dan keadilannya. Hal ini memicu banyaknya praktik para diplomasi dengan agenda ekonomi, pengetahuan ataupun politik yang berjalan dengan baik, sedangkan negara dengan sistem kesatuannya biasanya memiliki keyakinan tersendiri terutama mengenai ideologi dan nasionalisme, sehingga agenda para diplomasi yang ketiga tidak pernah ditemukan di negara dengan sistem kesatuan. Di Indonesia sendiri, praktik agenda para diplomasi lebih banyak merujuk pada kegiatan ekonomi, sedangkan untuk pertukaran pengetahuan masih belum banyak dilakukan walaupun ada banyak contoh kesuksesan kerjasama para diplomasi seperti Surabaya, Bandung, Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Kota-kota percontohan dalam praktik para diplomasi, 3 kota-kota tadi bisa disebut sebagai kota yang sukses dalam melakukan praktik para diplomasinya. Surabaya terkenal sebagai kota yang sering dijadikan contoh oleh daerah lainnya dalam praktik para diplomasi dengan keberhasilannya melakukan hubungan luar negeri dengan beberapa sub-state di negara-negara kawasan seperti prefektur Jepang atau kota Busan, Korea Selatan. Kerjasama yang berbentuk sister city ini menjadi salah satu bentuk alternatif bagi Surabaya untuk memajukan pembangunan infrastrukturnya. Jadi setiap pemerintah daerah yang ingin melakukan kegiatan para diplomasi biasanya harus melakukan tahapan yang panjang dan memakan waktu lama untuk mendapatkan izin dari pemerintah pusat. Daerah harus mendapatkan izin pemerintah provinsi, baru kemudian diteruskan permohonan tersebut oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pemerintah pusat. Dalam proses perizinan ini terdapat tahapan yang rumit. Permohonan itu masih harus mendapatkan persetujuan dari badan-badan perwakilan masyarakat provinsi dan pusat untuk kemudian bisa mendapatkan persetujuan yang sah dari pemerintah pusat dan daerah yang mana tahapan tersebut memerlukan waktu yang sangat lama. Hambatan-hambatan di atas merupakan bentuk hambatan yang paling umum terjadi di Indonesia dan telah mendapat banyak perhatian dari para peneliti para diplomasi. Adanya ketimpangan persebaran para diplomasi menjadi salah satu hambatan bagi Indonesia untuk bisa menjadi negara yang lebih maju. Maka dari itu, patut direnungi kembali mengenai pentingnya para diplomasi dan hambatan dalam para diplomasi di Indonesia yang mungkin dihadapi untuk bisa segera dibenahi dengan baik
dan memberikan kesempatan kepada seluruh pemerintah daerah untuk melakukan hubungan kerjasama lintas batas negara untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.